Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alref Alapaso dengan NIM B1A1231107. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip WTO atau World Trade Organization dan tujuan-tujuan dari prinsip tersebut untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Perdagangan Internasional. Sebelum kita membahas prinsip-prinsip WTO atau World Trade Organization, kita harus tahu WTO itu apa. Jadi WTO itu adalah sebuah organisasi perdagangan dunia yang meliputi beberapa negara, salah satunya Indonesia. Nah, sama seperti organisasi lainnya, WTO ini tuh juga mempunyai prinsip-prinsip yang harus dipenuhi. Nah, prinsip-prinsip itu meliputi yang pertama, perlakuan yang sama untuk semua anggota. Yang kedua, peningkatan tarif. Yang ketiga, perlakuan nasional. Yang keempat, perlindungan hanya melalui tarif. Yang kelima, perlakuan khusus dari berbeda bagi negara berkembang. Yang keenam itu transparansi. Yang ketujuh, mengurangi hambatan perdagangan. Yang kedelapan, perlindungan dan penegakan hak kekayaan intelektual. Dan yang kesembilan, penyelesaian sengketa. Nah, pasti prinsip-prinsip itu juga harus disertai dengan tujuan, ya kan? Nah, tujuannya itu adalah pertama, memfasilitasi perdagangan internasional yang bebas, adil, dan kompetitif. Yang kedua, membantu negara-negara berkembang untuk berpartisipasi dalam perdagangan global. Yang ketiga, mengurangi hambatan perdagangan baik tarif maupun non-tarif. Yang keempat, melindungi dan menegakkan hak kekayaan intelektual. Yang kelima, memberikan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan terstruktur. Nah, sekarang kita akan bahas salah satu dari prinsip-prinsip dan tujuan dari WTO tersebut. Sebelum tujuan dari prinsip-prinsip WTO, kita harus tahu dulu salah satu maksud dari prinsip-prinsip dari WTO. Yang pertama, salah satunya adalah perlakuan nasional. Nah, perlakuan nasional itu maksudnya itu adalah prinsip dari WTO yang mengharuskan negara memperlakukan barang, jasa, dan kekayaan intelektual impor sama dengan produk dalam negeri. Nah, prinsip ini tuh bertujuan untuk menciptakan persaingan yang adil dan mencegah diskriminasi. Nah, penerapannya itu banyak, tetapi akan saya jabarkan, yaitu yang pertama, berlaku setelah tarif impor dibayarkan. Yang kedua, termasuk jasa dalam dan di luar negeri. Yang ketiga, termasuk merek dagang, hak cipta, dan paten dalam dan luar negeri. Nah, seperti contohnya itu termasuk jasa dalam dan luar negeri. Jadi wajar aja kalau misalnya barang-barang impor yang kita sering lihat di negara kita sama di negara tempat mereka memproduksi barang tersebut itu harganya tuh cenderung lebih berbeda gitu. Karena kenapa di Indonesia barang impor dari Italia itu lebih mahal daripada yang ada di Italia, karena ya seperti ini, perlakuan nasional. Juga ada jasa dalam dan di luar negeri. Jadi wajar aja kalau misalnya barang di luar negeri itu di luar ekspektasi kita, bahkan lebih murah daripada barang dari luar negeri yang ada di dalam negeri. Yang kedua itu adalah mengurangi hambatan perdagangan. Itu salah satu prinsip WTO yang tadi kita bahas ya. Kita bahas dulu mengurangi hambatan perdagangan. Apa sih maksudnya? Jadi ini tuh kayak seperti kebijakan dari perdagangan internasional, yaitu memberlakukan kebijakan perdagangan internasional yang efisien, yaitu mengurangi tarif barang impor, menyederhanakan prosedur bea cukai, menghilangkan hambatan non-tarif seperti persyaratan peraturan yang tidak perlu, dan memberikan subsidi kepada industri dalam negeri. Nah, berikutnya ada sedikit bahas tentang mengurangi hambatan perdagangan ini, yaitu adalah adanya perjanjian perdagangan, yaitu melakukan negosiasi multilateral untuk menciptakan seperangkat aturan yang stabil dan transparan. Yang kedua, menandatangani perjanjian perdagangan bebas seperti perjanjian perdagangan bebas di Amerika Utara atau NAFTA. Nah, yang ketiga dari prinsip WTO yang tadi saya sebutkan itu ada perlakuan khusus dan berbeda bagi negara berkembang. Perlakuan khusus apa sih maksudnya? Jadi perlakuan khusus itu adalah prinsip dari WTO pastinya yang memberikan hak khusus kepada negara berkembang. Tujuannya itu untuk mendorong partisipasi negara berkembang dalam forum ekonomi global. Nah, dan pastinya itu ada kan manfaat bagi negara berkembang dalam menerapkan perlakuan khusus ini. Nah,
ada banyak sekali manfaatnya, tapi akan saya jabarkan sedikit. Yang pertama itu adalah memberikan waktu lebih panjang untuk pelaksanaan perjanjian WTO. Yang kedua, membantu meningkatkan peluang perdagangan. Yang ketiga, membantu menangani perselisihan. Yang keempat, membebaskan negara berkembang dari persyaratan tertentu. Yang kelima, memperbolehkan negara berkembang bertukar preferensi perdagangan di antara mereka sendiri. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan tujuan dari prinsip-prinsip WTO. Salah satunya adalah memfasilitasi perdagangan internasional bebas, adil, dan kompetitif. Maksudnya itu berarti mengurangi hambatan dari perdagangan dan menciptakan lingkungan kompetitif bagi konsumen. Nah, cara memfasilitasi itu banyak banget, seperti mengurangi atau menghapus tarif impor. Yang kedua, menyesuaikan standar produk dan regulasi. Yang keempat, menyederhanakan prosedur bea cukai. Yang kelima, membuka sektor jasa untuk investasi asing. Yang kelima, memastikan persaingan yang adil di pasar global. Nah, dan yang terakhir, salah satu pembahasan tujuan dari prinsip itu ada prinsip WTO, maksudnya adalah membantu negara-negara berkembang berpartisipasi dalam perdagangan global. Nah, tujuannya itu agar mereka dapat memanfaatkan peluang perdagangan dan meningkatkan kesejahteraan. Manfaatnya itu lumayan banyak, seperti ini, meningkatkan efisiensi global, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri, dan meningkatkan GDP atau Gross Domestic Product, atau kayak ya mengembangkan produk-produk dalam negeri, karena produk dalam negeri itu tidak kalah menarik dengan produk yang ada di luar negeri. Kemudian yang terakhir itu salah satunya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri, pastinya ya, karena ya kita harus meningkatkan pertumbuhan ekonomi, karena kalau kita mengandalkan impor barang, itu pertumbuhan ekonomi yang ada di negara kita tuh nggak akan bisa maju. Dan pembahasan dari saya, dan mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah, dan terima kasih atas waktunya untuk mendengarkan saya membahas sedikit tentang prinsip-prinsip WTO dan tujuannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.